Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara di rumah masing-masing? Sehat kan? Tuhan pasti memberikan kekuatan, kedamaian, kesentosan di dalam kita menjalani hari-hari pemberiannya. Masih tetap terus beribadah di rumah sampai waktu yang akan ditentukan kemudian, baik oleh pemerintah maupun oleh Sinode GKJ Purbalingga. Dan kita akan bersama-sama mengawali persekutuan doa pada pagi hari ini. Satu pujian, ku mau sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami bersama-sama mengucap syukur atas kasih karunia yang tercurah dalam kehidupan kami. Semalam Kau menyelimuti kami dengan kasih-Mu, dan pagi hari ini Kau membangunkan kami untuk kami boleh menerima kekuatan, kedamaian, kesentosan yang berasal dari Tuhan. Sebelum kami bersama-sama melanjutkan waktu hidup pemberian Tuhan, biarlah kami boleh hening sejenak. Bolehlah kami berteduh di hadapan Tuhan, berada di bawah kaki Tuhan, untuk bersama belajar memahami akan karya dan kehendak-Mu bagi kami semua, dan memohonkan rahmat bagi kehidupan kami. Oleh karenanya kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, mengurapi dan menguasai kami, juga tempat di mana kami berbakti. Kami juga mengingat akan keterbatasan hidup kami, akan cacat celah manusiawi kami, keberdosaan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pengampunan. Dan hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, Tuhan akan pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya untuk Engkau kuasai dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dari Filipi 2 ayatnya yang ke-5 sampai ke-7. Ada 3 ayat untuk kita pelajari bersama. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ke-7 demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sedemikian pembacaan saya, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu, bapak, dan saudara yang kasih Tuhan, pernahkah kita mengamati atau memperhatikan botol air mineral? Kira-kira satu botol air mineral kalau dijual harganya berapa ya? Kayaknya harus per kilo deh. Tetapi kalau per kilo, 1 kilonya itu berapa ya? Banyaknya botol. Sepertinya banyak juga. Karena kita tahu kebanyakan air mineral di botolnya terbuat dari plastik. Artinya sangat ringan. Dan yang hendak saya katakan adalah botol akan memiliki harga atau botol akan dihargai kalau ada isinya. Coba bayangkan, air yang ada di dalam botol kalau itu kurang lebihnya 500 mili, maka harganya kurang lebihnya 5 sampai 10 ribu. Tetapi coba kita bayangkan kalau botol itu terisi madu hutan misalnya. Bukankah kurang lebihnya 1,5 liter akan memiliki harga ratusan ribu? Coba kita bayangkan lagi. Seandainya botol itu kita isi dengan parfum, 1,5 liter juga, harganya akan mencapai puluhan juta. Ya, ada satu parfum yang asli harganya sampai 800, itu pun hanya 100 mili. Ibu bapak, kalau isi botol itu air comberan, kira-kira harganya berapa ya? Tentu tidak akan memiliki harga apapun. Air itu akan dibuang, bahkan botol itu tidak akan pernah memiliki fungsi apapun ketika isinya tidak ada gunanya dalam kehidupan kita. Dan itulah yang hendak saya ungkapkan, bahwa kehidupan kita sama. Kita semua adalah ciptaan Tuhan. Yang membedakan kita dengan orang lain adalah isi dari hidup kita, karakter kita. Kalau saya membicarakan karakter, sebenarnya karakter itu apa? Ibu bapak, saya melihat dari googling, saya melihat di laptop. Karakter itu mudahnya adalah sikap batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, tabiat yang dimiliki oleh manusia atau makhluk yang lain. Kalau pengejawantaan dalam kehidupan kita apa kira-kira? Saya juga mencoba untuk mempelajari apa yang diungkapkan oleh Hippocrates bersama dengan Galius. Mereka membagi manusia dalam 4 karakter. Karakter yang pertama yaitu sanguin. Orang yang memiliki karakter sanguin akan memiliki optimisme, humoris, dan aktif. Lalu karakter yang kedua, koleris. Orangnya emosional, logis, keras kepala. Lalu yang ketiga, karakter melankolis. Orangnya serius, sensitif, dan tekun. Sedangkan yang plekmatik, orangnya santai, tenang, teratur. Dan nampaknya setiap kita tidak hanya memiliki satu karakter dalam kehidupan kita. Biasanya ada karakter-karakter yang berbenturan di sana, yang dikawinkan satu terhadap yang lain. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah karakter yang ada di dalam diri manusia itu bisa berubah? Saudaraku, orang Jawa mengatakan watak itu akan berhenti ketika dipetek. Kematian yang akan merubah semuanya.
Tetapi bukankah kita sebagai orang percaya mempercayai, meyakini bahwa karakter itu bisa diperbaharui, bukan diubah, tetapi diperbaharui. Lalu cara memperbaharuinya bagaimana? Saudaraku, kalau kita mencoba untuk meneladan Yesus, kita meniru mengikuti karakter Yesus, maka pembaharuan itu akan terjadi. Orang yang memiliki emosional tinggi, pemarah, pemberang, akan diperbaharui di dalam karakter Yesus. Lalu karakter Yesus yang mana? Saudara-saudara, saya tidak menyebut banyak dari karakter Yesus, tetapi mencoba untuk melihat apa yang dituangkan dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-5 sampai ke-7. Saya mengambil 3 bagian saja dari karakter Yesus. Yang pertama, kesanggupan untuk bisa menghadapi penganiayaan dan tuduhan palsu tanpa ada pembelaan diri ataupun membenci musuh-musuhnya. Coba bayangkan, yang seperti itu tidak mudah sama sekali, tetapi dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus pagi hari dibawa, dilempar-lempar dari Imam Agung ke Herodes, ke Pilatus, sempatkah Yesus membela diri atau bahkan membenci musuh-musuhnya? Tidak sama sekali. Tuhan Yesus hanya mengatakan, itulah yang kamu katakan. Bahkan Tuhan Yesus juga mendoakan musuh-musuhnya yang menyalibkan dirinya. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah karakter Yesus yang mestinya juga ada di dalam kehidupan kita, yang sangat sulit untuk kita lakukan. Menanggapi apa yang terjadi di Cikarang kemarin, bukankah kita juga sudah bereaksi keras atas ibadah yang sempat dibubarkan itu? Lalu yang kedua, karakter Yesus yang memperbaharui karakter kita adalah kesanggupan untuk tetap rendah hati di tengah sorak-sorai tepuk tangan orang banyak. Apakah Yesus pernah jumawa? Apakah Yesus pernah bangga? Bahkan ketika Yesus memasuki Yerusalem, mengendarai keledai betina dan yang masih muda itu, bukankah itu menunjukkan kerendahan hatinya? Ketika ada banyak orang yang bersorak-sorai, anak Daud, apakah lalu Yesus menjadi bangga diri? Tidak, saudaraku. Dia tetap tenang. Dia menghadapi setiap pujian itu dengan kerendahan hati. Yang ketiga, karakter Yesus yang perlu kita teladani adalah kesanggupan untuk melihat kesalahan orang lain tanpa ada kritikan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Berbeda dengan kita, saudara. Kadangkala kita baru mendengar, belum melihat, belum ada buktinya, belum ada saksinya. Kita mengkritik, kita menghakimi, kita menyalahkan, kita menghukum. Bahkan kadangkala kita menjadi Allah-Allah kecil dalam kehidupan ini, yang berhak untuk menentukan nasib orang lain. Lihatlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang melihat kesalahan orang lain. Contohnya apa? Ketika Yesus menangkap pelacur, apakah Yesus memarahinya? Apakah Yesus selalu memukulnya? Apakah Yesus juga melempar batu padanya? Tidak, saudara. Yesus mempersilahkan orang lain yang tidak berdosa untuk melempar batu. Tetapi bukankah semua orang berdosa? Bukankah semua orang memiliki kesalahan? Bukankah semua orang memiliki kelemahan? Sehingga seharusnya saling introspeksi diri, lalu membenahi diri sendiri, tidak serta-merta menyalahkan dan menghakimi orang lain. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Tidak bisa dikatakan bahwa Yesus waktu itu lalu melegitimasi
apa yang dilakukan oleh pelacur, membenarkan tindakannya. Tidak, saudara. Karena pada akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, kalau orang lain tidak melempar batu, aku pun tidak. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Hanya itu yang Yesus ungkapkan. Yesus tidak membicarakan yang lain. Uangmu haram, kamu akan dihukum di neraka dengan hukuman yang sangat berat. Tidak sama sekali. Dan oleh karenanya mari kita mencoba untuk belajar supaya kehidupan kita dihargai, kehidupan kita dinilai dengan cukup mahal oleh orang lain, terlebih oleh Tuhan sendiri. Memakai karakter Yesus, supaya dengan demikian kehidupan kita semakin damai, semakin indah di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap perjuangan baik kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memiliki karakter sifat yang tidak mampu kami ubah. Tetapi bukankah Engkau berhak memperbaharui kehidupan kami? Dan oleh karenanya kami memberikan sepenuhnya hati, pikiran, dan hidup kami untuk Engkau perbaharui ya Tuhan. Dan oleh karenanya biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh berjuang menjadi baik di hadapan Tuhan, terlebih di hadapan sesama kami. Berdoa terus-menerus untuk orang-orang yang berada dalam kondisi sakit. Mereka yang memperjuangkan dirinya untuk sembuh, memperjuangkan dirinya untuk baik, memperjuangkan untuk ekonominya tertata dengan aman dan nyaman. Kami hendak serahkan semuanya itu ke dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Karena Tuhan juga akan ikut campur tangan membenahi, bahkan mengangkat setiap belenggu dosa di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk gereja-gereja yang sampai dengan saat ini masih berjuang menuntaskan persoalan yang terjadi berkaitan dengan COVID-19. Kami percaya Tuhan terus-menerus menopang kehidupan gereja-gereja milik Tuhan. Tuhan menopang orang-orang yang berada di dalamnya. Tuhan juga menyertai, memberikan kekuatan, kedamaian, kesukacitaan bagi kami yang masih terus harus berbakti di rumah masing-masing. Berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami di tengah mengatasi COVID-19. Kami percaya Tuhan juga berjuang di dalamnya. Tuhan campur tangan terus-menerus untuk COVID-19 ini lalu dari negeri kami, bahkan dari kehidupan dunia. Kami lemah tak berdaya ya Tuhan. Oleh karenanya menyerahkan setiap kekurangan kami, kelemahan kami ke dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Dan di tengah-tengah perhimpunan kami memohon berkat-Mu atas hidup kami, atas orang-orang yang kami kasihi. Tuhan memperhatikan dan Tuhan pula mengabulkan sejauh itu berkenan di hadapan Tuhan. Kami pun boleh mengakhiri ibadah kami dengan damai sejahtera yang Kau sediakan bagi kami, dan memulai karya kerja kami dengan tuntunan tangan Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon berkat-Mu. Amin. Mengakhiri persekutuan pagi hari ini, kita memiliki komitmen ku tetap setia. Seperti
setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, ku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Biarlah kita semua dimampukan untuk terus setia kepada Tuhan dan sanggup melayani Dia. Tuhan memberkati saya dan saudara. Amin.